Shalom saudara. Selamat pagi. Sambil menunggu ini, terlalu sedikit. Saudara mungkin bingung ya kok kita tiba-tiba berduaan berdiri di sini. Tapi puji Tuhan hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana adanya satu kuasa kesatuan, kuasa sinergi ya saudara ya. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana kita masing-masing baik seorang istri, baik seorang suami maupun anak itu punya perannya masing-masing. Tes. Oke. Nah saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh istri saya bahwa bulan ini kita ingin menerima kuasa terobosan dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk mengalaminya itu tentu kita mulai dari dasar dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ketika Tuhan menjalankan rencananya di bumi ini, pada awalnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan diberikan melalui keluarga. Nah ini yang jarang sekali disadari dalam kehidupan kita. Nah setelah mencapai kesepakatan yang matang, ketika Tuhan mencapaikan suatu kesepakatan yang matang, menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia dan dibangunlah sebuah keluarga. Dibangun sebuah keluarga oleh Tuhan dan diberi kuasa untuk mengawasi, mengelola dan mengembangkan ketika Tuhan ciptakan itu. Lalu saudara sehubungan dengan sebuah keluarga yang Tuhan bentuk di awal itu, tentunya saudara kita dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab sebagai keluarga di mana setiap anggota keluarga memahami dan memenuhi peran yang telah diberikan Tuhan. Hari ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak pada saudara tentang kuasa kesatuan atau kesinergian. Nah keluarga saudara, tujuan daripada penyampaian ini, tujuan firman Tuhan ini yang disampaikan agar apa? Agar kita dapat mengalami terobosan dalam kehidupan melalui keluarga. Amin. Melalui keluarga. Keluarga artinya siapa? Keluarga artinya suami, istri dan anak. Nah, secara khusus berdasarkan Alkitab. Jadi melalui keluarga secara khusus berdasarkan Alkitab yang digambarkan dalam Kristus dan gerejanya. Keluarga bukanlah lembaga yang dirancang oleh manusia. Ini waktu bulan Juli saya ambil. Keluarga bukanlah yang dirancang oleh manusia. Keluarga diciptakan oleh Allah supaya bermanfaat bagi manusia. Jadi ketika Tuhan menciptakan keluarga, jadi keluarga ini bukan semata-mata cocok jodoh begitu ya. Ketemu di gereja atau apa, bukan. Tetapi ada rancangan Tuhan yang begitu indah. Nah rancangan Tuhan yang begitu indah ini mudah disusupi oleh yang lain. Sehingga apa? Sehingga keluarga ini menjadi berantakan. Antara kepentingan istri, kepentingan suami, kepentingan anak berbeda satu dengan yang lain. Nah keluarga diciptakan oleh Allah supaya bermanfaat bagi manusia dan manusia telah diberikan tanggung jawab. Jadi kita ini diberikan tanggung jawab di dalam keluarga ini. Selanjutnya salah satu prinsip pokok dalam unit keluarga ialah komitmen. Jadi ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, suami, istri, anak, itu kita komitmen. Komitmen yang ditetapkan Allah bagi setiap anggota keluarga seumur hidup mereka. Nah maka dari itu, saudara, suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga kesatuannya. Suami istri bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan apa di dalam keluarga. Bahkan bukan hanya suami istri saja, tapi anak juga harus bertanggung jawab atas kesatuan keluarga itu. Maka dari itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan perkembangan
yang bisa menjadikan satu kesatuan di dalam keluarga itu. Nah tentunya syarat pertama bagi setiap anggota keluarga Kristen adalah bahwa mereka semua yang berupa orang Kristen itu memiliki satu hubungan sejati dengan Kristus. Jadi ketika kita ingin menjadi satu kesatuan di dalam keluarga, kita harus memiliki satu kesatuan dengan Kristus. Itu yang dapat membawa kehidupan keluarga menjadi satu utuh, kesinergian. Nah di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 22 sampai dengan 23 itu berbicara tentang keluarga. Memberi pedoman bagi suami dan istri dalam keluarga Kristen. Sang suami harus mengasihi istrinya sama seperti saudara Kristus mengasihi gerejanya. Dan sang istri harus menghormati suaminya dan secara sukarela tunduk terhadap kepemimpinan suami. Nah peran kepemimpinan antara suami dan istri dimulai dari hubungan rohaninya secara pribadi. Jadi ketika rohaninya mulai ngeklop satu, menyatu, maka terus akan apa? Akan bergulir menjadi satu kesatuan. Karena ini yang sulit dibentuk. Contoh misalnya, ada di sini banyak istri-istri saja yang aktif baik di dalam ibadah doa atau apa. Ini belum klop nih. Terjadi satu perbedaan pandangan, pikiran. Nah maka kerohaniannya harus diklopkan. Maka dengan kerohanian diklopkan masa bisa akan menuntun arah anak-anak kita. Nah untuk itu jadi saudara seorang pria atau suami yang tidak berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya tidak layak menamakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Kalau saudara baca di dalam, coba kita baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Minta Pak David tolong bacakan Pak David. Jadi saudara, jika seorang pria tadi dikatakan tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya, maka dikatakan dia tidak layak menjadi pengikut Kristus. Nah ini bukan saja berarti bahwa seorang istri, saudara, tidak boleh membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah di dalam Amsal pasal 31 juga menunjukkan bahwa bagaimana seorang istri itu, saudara, dapat melakukannya. Namun yang utama yang memenuhi kebutuhan keluarga itu dan yang bertanggung jawab adalah suami, bukan istri. Istri boleh membantu, tetapi yang menjadi tanggung jawab utamanya adalah suami. Nah ini merupakan, jadi ketika ini terjadi saudara di dalam keluarga, maka itu merupakan satu peran yang ideal saudara. Bagaimana saat salah satu tidak dapat melakukan fungsinya dan di sini pentingnya kita mengenal kuasa kesinergian atau kesatuan di dalam keluarga. Nah hal ini saudara, jadi bukan berarti ketika suami menjadi satu peran utama di dalam kehidupan keluarga, bukan berarti dia segala-galanya. Tapi ketika ada ketika seorang suami misalnya di dalam kendala, lalu ada kendala tentang kewajiban utama, maka selayaknya seorang istri juga harus bisa switch atau bisa merubah untuk membantu kehidupan suami bersama dengan keluarga. Nah itulah pentingnya kita mengerti apa yang dikatakan saling melengkapi. Nah, saudara, untuk kita bisa memiliki kuasa kesinergian itu, saudara, atau kuasa kesatuan itu, maka yang pertama, saudara, kita diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia yang lengkap dan utuh,
sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri. Itu di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Bisa Pak David bacakan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, tadi kita sudah dengar pembacaan firman Tuhan. Saudara, kemudian Tuhan juga menjadikan Hawa itu, saudara, dari salah satu bagian daripada tubuhnya Adam. Tuhan tidak membentuk Hawa secara terpisah atau sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Adam, saudara. Jadi ketika Hawa diciptakan, dia tidak diciptakan sama seperti Adam. Tuhan membentuk Adam kan dibentuk, saudara. Tetapi Hawa ini tidak dibentuk, tapi dikatakan Hawa ini dibentuknya diambil daripada tulang rusuknya si Adam ini, saudara. Dengan demikian Tuhan itu membuat baik Adam maupun Hawa masing-masing memiliki sifat atau kualitas yang saling mereka perlukan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, saudara, agar mereka saling melengkapi. Ini menghendaki agar sifat-sifat dalam laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, bukan saling bersaing. Jadi tadi seperti dikatakan oleh suami saya yang pertama. Jadi ketika suami itu tidak bisa melakukan perannya sebagai seorang suami, mungkin sebagai pencari nafkah di dalam keluarga. Nah, istri boleh melakukannya, boleh membantu. Jadi tujuannya, saudara, bukannya dia ingin mau menunjukkan bahwa nih loh, saya lebih pintar daripada suami saya dalam mencari uang, atau mungkin saya lebih mampu di dalam memenuhi kebutuhan keluarga daripada suami saya. Tidak, saudara. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia ingin saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan suaminya. Disitulah peran seorang istri harus bisa saling melengkapi. Jadi dia harus tahu di mana saat-saat si suami itu tidak bisa menjalankan tugasnya atau perannya sebagai seorang suami, disitulah peran istri yang akan turut membantu untuk saling melengkapi, bukan saling bersaing, saudara. Nah, sebetulnya, saudara, ketika manusia pertama kali diciptakan, sebelum Hawa itu ada di samping Adam, manusia, Tuhan mengatakan bukan Adam dan Hawa, tetapi itu manusia. Nah, manusia kalau kita baca dalam bahasa aslinya itu manusia, jadi ada kesatuan di dalamnya. Berarti ketika munculnya munculnya Hawa itu dari dalam tubuh Adam. Jadi bagian Hawa itu adalah bagian dari Adam. Dikeluarkanlah Hawa itu dikeluarkan dari Adam. Berarti Hawa adalah bagian Adam. Tujuannya apa? Supaya dia melengkapi dan berjalan di dalam keluarga itu, berjalan dengan satu kesatuan yang begitu indah. Nah, kalau saudara lihat di dalam apa yang dimaksud dengan saling melengkapi, tidak bedanya antara sendok dan garpu, mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, mempunyai fungsi yang berbeda, sendok dan garpu. Demikian juga kalau saudara lihat dengan sepasang sepatu. Apa jadinya kalau saudara pakai sepatu kiri semua? Akan sulit untuk berjalan. Dan masing-masing punya fungsinya. Jadi, saudara, melalui Alkitab, Tuhan memberikan kepada laki-laki dan perempuan satu teladan surgawi untuk dijadikan panutan. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 itu memberikan petunjuk kepada suami dan istri untuk mencapai kesatuan dengan mengikuti teladan Kristus. Sang mempelai pria dan gereja sebagai pengantin wanitanya. Dengan demikian peranan suami dan istri sebagaimana yang dikehendaki Tuhan dapat dipelajari dengan menyimak hubungan timbal balik yang dilakukan Yesus dengan gerejanya. Maksudnya begini, saudara. Yesus mengumpamakan bahwa dirinya adalah mempelai pria dan gerejanya adalah mempelai wanita. Nah, ketika dia menyamakan itu, artinya lihat, aku sebagai mempelai pria, artinya lihat pria
peran pria itu, apa yang akan dilakukan kepada mempelai wanitanya, yaitu istrinya. Sebagaimana aku melakukan terhadap jemaat, demikianlah engkau suami kepada istrimu. Nah, kalau saudara lihat tentang peran itu menjadi penting di dalam keluarga. Kenapa? Ini yang menjadi persoalan di dalam keluarga. Karena banyak melanggar tentang peran-peran itu, akhirnya saudara keluarga berantakan. Tidak lagi menjadi panutan terhadap istri, terhadap anak, cucu, dan seterusnya, generasi-generasi seterusnya. Mungkin para suami itu akan berpikir, saudara, bagaimana mungkin saya dapat melakukan apa yang Yesus lakukan. Di sini kita bukan berbicara peran Yesus sebagai seorang penebus atau suami itu sebagai penebus, saudara. Tetapi kita akan melihat bagaimana cara Kristus itu mengasihi dan berinteraksi dengan gerejanya, saudara. Agar suami dan istri dan juga anak bisa dapat saling melengkapi. Nah, kemudian saudara, untuk dapat saling melengkapi itu maka saudara kita harus berfokus kepada peran kita. Di situ dikatakan berfokus kepada peran masing-masing. Nah, penyampaian firman ini bertujuan saudara untuk menolong agar kita mengerti, memahami peran kita sendiri sebagai seorang suami, sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang anak. Maka dari itu saudara, Tuhan menginginkan supaya kita itu fokus kepada peran kita masing-masing. Jangan ya saudara ya, bukan peran pasangan kita atau peran anak kita lalu yang ingin kita ambil saudara, tetapi kita fokus kepada peran kita masing-masing. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana peran seorang istri, peran seorang suami dan juga peran anak-anak saudara. Nah, Tuhan telah memberikan kemampuan di dalam masing-masing pribadi itu saudara. Ketika kita berespon kepada kemampuan ini, maka inilah yang akan disebut sebagai tanggung jawab. Kita tidak bisa berespon kepada sesuatu yang bukan menjadi kemampuan kita. Bukanlah daerah tanggung jawab kita. Jadi saudara, kita akan berespon kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pasangan kita saudara. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, jika kita mencoba bertanggung jawab atas hal-hal yang merupakan tanggung jawab pasangan kita saudara, dan bukan merupakan tanggung jawab kita, itu berarti kita sudah mengambil alih. Mengambil alih apa? Mengambil alih tanggung jawab pasangan kita. Nah, sebagai contoh begini saudara, yang tadi dikatakan yang mungkin dari awal sudah disampaikan, peran suami kan tadi dikatakan sebagai seorang penyedia yang mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Tadi saya katakan ketika si suami ini tidak bisa melakukannya, nah itu kita nggak apa-apa saudara, kita saling melengkapi. Tetapi saudara ada nih ya saudara ya, di dalam keluarga itu terjadi, itu seorang istri itu lebih dominan. Saudara ngerti, lebih dominan itu berarti istri ini lebih banyak mengaturnya saudara. Sedangkan si suami ini orangnya tipenya pendiam, saudara, nggak banyak ngomong. Nah, kadang-kadang mungkin saya sih nggak ngalamin di keluarga saya seperti itu. Saya bukan dominan, tapi suami saya yang dominan. Nah, saudara, kalau saudara yang mungkin ada di dalam rumah tangga yang seperti itu, saudara mungkin kadang-kadang sebagai seorang istri gregetan mungkin gregetan ngelihat suami kayak begitu. Aduh, kamu lamban banget sih kerjanya. Aduh, kamu kok cuma bisanya diem-diem aja gitu. Nah, kadang-kadang saudara karena istri tidak betah mungkin ya menghadapi suami seperti itu, dia berusaha mencoba mengambil alih peran suami sebagai seorang penanggung jawab, sebagai pemimpin di dalam keluarga, pengambil keputusan di dalam keluarga. Nah, kadang-kadang saudara ketika ada sesuatu hal di dalam masalah di dalam keluarga, suami cuma anteng-anteng aja, diam-diam aja, kok ini nggak ada suaranya ya si suami ya. Sedangkan dialah yang harus memutuskan. Nah, saudara, kita sebagai seorang istri itu bukan peran kita untuk mengambil keputusan, tetapi kita bisa memberikan masukan kepada suami kita. Mungkin kita bisa tukar pikiran kepada suami kita. Salah satu contoh misalnya begini, ketika istri yang dominan, sulit untuk suami sulit mengambil keputusan. Hendaknya istri memberi masukan kepada suami. Pak, mestinya begini loh ngomong ke anak-anak. Papa yang sampaikan, bukan istri yang menyampaikan itu. Kadang kita, tuh
dengar tuh, papa lu gak ngomong apa-apa ya. Hari ini kamu begini, gak bisa begitu. Gak boleh begitu. Beruntunglah bagi para janda-janda. Karena tidak ada lagi suaminya. Nah, saudara, jadi itu yang harus dibawa peran itu. Berikan peran itu kepada suami. Karena dia adalah pemimpin. Nanti saya akan jelaskan kenapa seorang suami harus menjadi pemimpin. Seorang suami harus menjadi keputusan. Nanti ada perannya masing-masing. Nah, Yesus datang ke dunia untuk mengikat perjanjian dengan gerejanya. Demikian juga kita sebagai suami istri mengikat perjanjian dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu bukannya sekedar diberkati di gereja, bukan. Ini diikat. Ketika kita mengikatkan diri dengan pasangan kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Kalaupun kita melepaskan itu, Tuhan tidak melepaskan itu loh. Karena kita sudah mengikatkan diri dengan Tuhan. Maka sampai kapanpun Tuhan akan terus kejar dalam kehidupan keluarga kita, kebahagiaan keluarga kita. Yesus memberikan contoh teladan baik saat ia menjadi anak. Alkitab mengajarkan untuk meninggalkan hubungan. Jadi peran antara suami istri, Yesus sudah menunjukkan, yaitu peran antara suami dan istri. Yesus dengan gerejanya, demikian juga ketika Yesus hadir di bumi ini, dia juga menunjukkan sebagai peran anak. Anak di mana dia tunduk, taat akan bapaknya, untuk bersatu dengan kita. Jelas bahwa ketika meninggalkan hubungan dengan Bapa, ya, waktu Yesus meninggalkan hubungan dengan Bapaknya, bukan berarti putus hubungan itu. Nah, contoh misalnya begini, ketika seorang anak menikah dengan pasangannya, dia putus hubungan dengan bapaknya, bukan berarti putus komunikasi, tetapi dia harus mengikatkan dirinya dengan pasangannya. Itu yang menjadi utama di dalam keluarga itu. Kadang kan terlalu dekat dengan orang tuanya. Izinkan anak kita untuk membangun keluarga dengan anaknya, dengan istrinya. Izinkan itu dengan pasangannya, dengan suaminya. Jangan dibawa, lu gak tahu terima kasih ya sama orang tua. Begini-begini ini. Karena apa? Dia membangun keluarga. Banyak kita akhirnya campur tangan, orang ketiga masuk, orang tua, kisruhlah itu keluarga. Nah, tujuannya itu, nanti kita akan bawa perannya masing-masing. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan yaitu sebagai suami istri itu kita harus mendahulukan hubungan pernikahan kita di atas semua hubungan yang kita jalin di dunia. Tadi dikatakan sudah disampaikan bahwa ketika anak kita, saudara ya, mereka menikah, jadi itu hubungan suami istri mereka itu lebih penting, saudara, daripada hubungan dengan keluarga besarnya. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam peran. Nah, di sini saudara, jangan sekali-kali kita mengorbankan hubungan utama, yaitu kita dengan hubungan pasangan kita. Demi apa? Demi kepentingan tidak begitu dibandingkan dengan keluarga khususnya suami. Contoh begini saudara, istri lagi butuh pertolongan kita. Tiba-tiba orang tua panggil, mana yang kita pilih? Untuk minta tolong begitu. Pusing kan? Yang dimaksud di sini saudara, ketika jangan korbankan hubungan utama suami istri. Artinya, bisa nggak orang tua tunda mah? Bisa nggak ditunda? Ini ada urusan dengan istri sebentar. Itu jawaban yang bijak. Mama bisa nggak, ada yang perlu tolong orang lain dulu, ada nggak orang lain? Adik atau apa begitu, ya? Atau mungkin siapa? Karena kita jauh, ini butuh yang dekat, ini butuh pertolongan. Maka itulah yang harus menjadi satu hal yang penting. Nah, sekarang kita lihat peran kita masing-masing.
Ini bunga yang mekar begitu indah. Peran suami dan peran istri. Meskipun laki-laki dan perempuan saudara setara dalam hubungannya dengan Kristus, Alkitab memberi peran yang khusus kepada mereka masing-masing dalam konteks pernikahan. Sekalipun peran suami menjadi pemimpin di dalam keluarga bukan berarti di dalam memimpin dan memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Sekarang mari kita lihat apa peran suami dan istri. Peran suami pemberi perlindungan. Kalau saudara baca di dalam Efesus 5 ayat 25, 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7, ini menjadi penting untuk kita perhatikan untuk menyingkat waktu karena kita juga ada perjamuan kudus. Saya nggak perlu baca semua ayat ini. Saudara, perlindungan. Suami itu perlindungan, pemberi perlindungan. Seperti dia, seperti payung yang melindungi dari berbagai macam hujan atau titik-titik air dalam kehidupan kita ketika kita pakai payung itu. Jadi perlindungan di mana suami melindungi istri dan anak-anak. Nah, ketika peran ini tidak ada di dalam keluarga, peran perlindungan tidak ada, maka istri maupun anak mudah sekali diserang oleh serangan iblis. Dengan apa? Dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam persoalan, dan ini menjadi satu permasalahan. Karena apa? Karena peran suami tidak ada menjadi pelindung. Lalu bagaimana nanti dengan istri yang sudah tidak ada suami? Saudara, ada kemurahan Tuhan yang Tuhan akan berikan ketika engkau tidak ada seorang suami. Ya, bukan berarti kalau sudah tidak ada suami lalu mau cari suami lagi, ya supaya ada ngelindungi lagi, yaitu tergantung kepentingan saudara. Selanjutnya. Saudara, nah sekarang peran istri dikatakan sebagai penolong. Nah, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 12. Nah, istri ditempatkan sebagai penolong. Kata penolong dalam Alkitab ini memberikan arti saudara mengelilingi. Ya, jadi peran penolong ini bukan merupakan suatu peran tambahan, melainkan suatu peranan yang sangat penting, yaitu untuk mengelilingi suami dengan dukungan, dengan nasihat, dengan penghiburan pada setiap kali diperlukan, saudara. Jadi bukannya penolong itu sekedar, saudara, dikatakan mengelilingi. Nah, mengelilingi berarti saudara ketika suami saudara dalam keadaan mungkin membutuhkan pertolongan, saudara membutuhkan campur tangan kita sebagai seorang istri, maka disitulah peran kita, saudara, akan dilakukan, saudara. Kita memberikan penghiburan buat suami kita yang di dalam mungkin masalah, atau mungkin juga ketika dia dalam keadaan down, saudara akan memberikan dia kekuatan, membangkitkan dia, mensupport dia, saudara, sehingga suami itu tidak jatuh semakin terpuruk, saudara. Jadi kita sebagai peran yang penolong ini dikatakan harus mengelilingi. Ya, jadi apapun saudara kita harus menolong suami kita. Nah, jadi menjadi seorang penolong itu bukan berarti memakai suatu kualitas ilahi atau sifat-sifat Tuhan yang ada dalam diri kita untuk menolong suami menjalankan perannya sebagai pemimpin, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan dan membantunya bertumbuh, saudara, menjadi pria ilahi sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, jadi seorang istri itu membantu untuk apa? Untuk bisa membawa pertumbuhan tentang apa yang dimiliki oleh suami. Contoh misalnya sikap-sikap pemimpin yang ada dalam diri suami. Ini ditopang. Karena seorang istri membantu untuk itu, untuk menumbuhkan itu. Jangan ketika tadi seperti tadi, ketika tidak ada muncul satu kepemimpinan di dalam diri suami. Lu deh gak bisa, lu diem aja deh. Nah, jangan. Contoh, dia diem aja tentang apa bocor begitu. Masa istri yang naik ke genteng? Sudah, lu diam aja dah, gue yang naik ke genteng. Itu gak boleh. Pi, coba belajar dah. Iya, dulu papi takut. Udah, pokoknya mami yang jagain dah di bawah. Kalaupun jatuh kita berdua. Nah itu, jadi bangkitkan. Ibaratnya saudara, seorang suami itu seperti ayam jago. Kalau ayam jago terus makin di situ, ditekan dia akan
Coba kalau dibilang jago, dia akan berusaha jago. Trek, trek, begitu. Nah, itu jago ketika diberikan kemampuan, dia akan, dia seperti itu. Menunjukkan tentang dirinya. Oke, jadi saudara, nah peran suami adalah pemimpin. Tadi pelindung, dia pemimpin, dia harus bisa memimpin. Karena kalau dia nggak menjadi pelindung, dia nggak bisa memimpin, saudara. Apa? Tanggung jawab atas kepemimpinan satu keluarga terletak pada pundak suami. Seorang suami yang menjalankan otoritas yang diberikan Tuhan kepadanya dengan penuh kasih. Jadi ketika dia memimpin bukan berarti, dengar ya, gua yang mimpin. Bukan begitu. Pemimpin adalah bijak. Pemimpin adalah penuh kasih. Pemimpin adalah mau mengayomi, mau melindungi. Itu pemimpin. Jadi bukan pemimpin yang otoriter maksud di sini. Pemimpin adalah di mana kehidupannya, saudara, berdasarkan pimpinan roh, arahan daripada Tuhan. Suami harus menjadi teladan ketika menyuruh, kamu jangan merokok. Lalu bapaknya minum ngisep cerutu. Gimana ceritanya? Bapak ngisep cerutu, anaknya ngisep rokok. Bapak jangan keluar ya malam-malam, bapaknya pulang pagi. Gimana bisa menjadi contoh? Apa yang diucapkan harus dilakukan. Kalau kita mau menjadi pemimpin di dalam keluarga. Maka saudara-saudara, jadi Tuhan akan melihat hal itu. Selanjutnya. Yang selanjutnya peran istri saudara dikatakan pemberi dukungan. Itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Nah saudara, suami itu perlu dihormati dan dihargai. Bagaimanapun kinerja mereka sebagai seorang pria, ketika istri menghormati otoritas yang ada pada suami, maka Tuhanlah yang akan mengubah suami itu menjadi sebagaimana fungsinya. Saudara, Tuhan memberikan kepada laki-laki itu keinginan untuk maju dan menjadi penakluk. Tadi seperti dikasih contoh tadi ayam jago itu saudara ya. Jadi ketika kalau dia ditekan terus dia akan semakin mengkeret saudara ya, tetap makin turun down. Tetapi kalau kita kasih semangat dukungan kepada dia, maka dia akan bisa melakukan fungsinya dia saudara. Dia akan menjadi kuat. Nah Tuhan memberikan kepada laki-laki keinginan tadi dikatakan untuk menjadi maju dan menjadi penakluk. Di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diwujudkan di dalam bentuk menguasai sejumlah keahlian baru. Seperti mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam sebuah bidang pekerjaan dan berusaha menjadi yang terbaik di dalam mengerjakan setiap tugasnya. Salah satu contoh begini saudara, saya pernah ketika saya ingin mengakhiri kuliah saya dengan tesis yang ada, saya sudah berkali-kali melakukan itu. Lalu, kayaknya saya give up begitu ya. Sudah nulis tesis itu salah lagi, ada hampir mungkin setengah rim barangkali saya waktu itu karena komputernya belum itu ya. Jadi tulis pakai tangan dulu, pakai tangan begini. Saya rasanya, saya bilang sudahlah, nggak usah. Lalu istri saya memberikan satu dukungan kepada saya. Sayang, selangkah lagi. Toh kamu juga nanti pelan-pelan kamu akan bisa mengerjakannya. Ketika diberi masukan itu saudara, saya semangat. Saya nambah semangat, lalu saya mengerjakan itu. Dan sekalipun beberapa kali ditolak karena mungkin kurang pas, ininya kurang pas. Lewat dukungan itu, puji Tuhan bisa selesai. Jadi itu peran istri sebagai pendukung, penting sekali. Nah suami itu adalah petugas atau tanggung jawab atau bertanggung jawab, petugas yang bertanggung jawab. Nah Tuhan menghendaki suami menjadi petugas yang bertanggung jawab bukan hanya keperluan jasmani istri dan keluarganya, melainkan juga kebutuhan rohani mereka. Nah ini, jadi bukan soal masalah materi loh. Tugas dan tanggung jawab itu tugas dan tanggung jawab itu bukan soal masalah materi, tetapi ketika rohani juga dibutuhkan, seorang suami harus memberikan itu. Supaya apa? Supaya arahan anak jelas. Ketika dipimpin, makanya suami adalah seorang raja.
Suami itu diumpamakan sebagai raja, diumpamakan sebagai nabi, diumpamakan sebagai imam. Itu suami. Raja yang bisa memimpin. Imam yang bisa mengarahkan di dalam kerohaniannya. Nabi yang bisa menunjukkan arah. Nah, kalau seorang suami sebagai pelaksana tidak memiliki fungsi-fungsi keimaman, tidak memiliki fungsi-fungsi kenabian, tidak memiliki fungsi-fungsi raja, bagaimana dia menjadi pelaksana dan penanggung jawab yang baik? Maka dari itu, saudara, kita sebagai suami harus menjadi sumber utama mengajarkan kebenaran Tuhan untuk keluarga kita. Kita berperan penting dalam membawa setiap anggota keluarga menerima keselamatan, kepenuhan roh, sebagaimana apa yang diinginkan Tuhan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus, kita juga harus memberikan tujuan Tuhan untuk kehidupan istri dan anak-anak kita. Nah, saat kita memberi nasihat, petunjuk, ingat selalu akan tujuan rohani. Jadi ketika itu, apa yang Tuhan inginkan? Tujuan itu penting, kaitkan selalu dengan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Yang berikutnya saudara dikatakan sebagai peran seorang istri sebagai pengurus atau pengelola. Jadi kemampuan mengelola ini saudara secara ahli dan ilahi akan membuat seorang istri ini akan dapat meningkatkan dan melipat gandakan semua yang disediakan suaminya. Jadi itu perannya istri untuk mengurus dan mengelola. Roh Kudus saudara yang akan memimpin sehingga kita sebagai seorang istri itu bisa dengan penuh hikmat bisa kembali untuk mengelola atau mengurus keuangan di dalam keluarga saudara. Jadi bila ini kita lakukan dengan baik saudara, maka dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, saya yakin bahwa Tuhan akan menolong ketika apa yang sudah dipercayakan suami kita, mungkin keuangan, kita sebagai seorang istri kita bisa mengurusnya, kita bisa mengelolanya saudara, sehingga setiap bulan tuh enggak minus di dalam keuangan keluarga. Jadi bisa tercukupkan semuanya. Salah satu contoh untuk hal ini, istri sebagai pengelola, ya, bukan berarti begini loh, ada gaji dari suami diterima, terus gajinya semakin besar, maka kebutuhan yang lain untuk beli baju meningkat dan seterusnya. Kalau bisa, saudara kelola uang yang ada, yang bisa simpenan itu dikelola. Misalnya, iseng-iseng beli apa, bikin kue, bikin apa buat jualan. Itu namanya dikelola, bukan disimpan. Dikelola itu artinya mengelola. Ya, kadang kita istri itu cuma hanya nyimpen, terus apalagi nyatet, menghabiskan. Ini paling males istri saya kalau suruh ngelola. Dia bilang gua nggak bisa. Makanya saudara, saya ajarin, dia nggak mau, ya sudah. Kalau diajarin nggak mau, ya sudah, mau gimana? Tadinya nggak bisa, jadi bisa kan? Betul? Ada punya pengalaman begitu? Siapa? Angkat tangan. Yang tadinya bilang, saya mah bodoh, nggak bisa apa-apa. Ke ATM aja salah melulu. Ada kan? Tapi diajarin untuk ngelola. Itu fungsi istri. Jangan diem aja. Ada yang ada, pijit-pijit, saya suka tegur. Pijit-pijit apa? Pijit-pijit HP, apalagi cering. Itu ngelola, bukan itu ngabisin namanya. Suami harus jadi teladan. Tadi sudah disampaikan, disinggung sedikit bahwa kita harus menjadi teladan. Ketika kita menyampaikan perintah, tentunya saudara bukan hanya sekedar kita perintah, tetapi kita menjalaninya. Selanjutnya, istri sebagai cerminan kasih Tuhan. Jadi saudara, ada kesempatan yang setiap hari Tuhan berikan kepada seorang istri, saudara bisa melayani dengan kasih buat keluarganya saudara, di dalam keluarga dia. Seperti merawat suami, merawat anak-anak saudara, sehingga di dalam keluarga itu ada sukacita saudara. Jadi kita sebagai istri itu harus mencerminkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, semua itu berasal dari mana saudara? Ketika kita melekat sama Tuhan, maka kasih itu akan terus semakin bertambah di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi ketika kita menjauh daripada Tuhan, maka otomatis kasih itu akan semakin berkurang di dalam kehidupan kita.
kita mungkin akan semakin cuek kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, saudara ya. Tapi ketika semakin dekat maka kita akan semakin mengasihi mereka. Nah, seorang suami juga harus menjadi pendoa. Pendoa dan tentara. Tentara itu adalah prajurit yang siap bertempur. Jadi ketika kita berdoa bersama-sama, saudara berdoa bersama-sama, seorang suami itu harus menjadi pendoa dan juga penyerang. Nah maka itu ada gambarnya, saudara, gambarnya apa? Gambarnya bertolak belakang begini ya, bertolak punggung begini. Ketika ada musuh datang, kita suami bisa seperti ini, ya. Jadi bukannya Bertolak belakang, bukannya begini. Kalau ada musuh ribut, tak. Jadi berantem, yang sering kali berantem itu antara suami dan istri begitu dulu. Padahal di dalam keluarga itu yang meracuni itu bukan suami dan istri, omongannya kadang-kadang mungkin menyakitkan. Tetapi di balik yang menyakitkan itu sebetulnya ada inspirasi dari iblis. Ingat kemarin apa yang membuat itu, pikiran itu bukan pikiran kita, bukan pikiran Daud ya yang menghitung tentaranya, tetapi siapa? Adalah iblis yang memasuki pikiran itu. Demikian juga di dalam keluarga. Maka seorang suami harus menjadi pendoa dan tentara yang mampu menyerang. Nah kalau misalnya dia di dalam hubungan dengan Tuhan, dia enggak begitu intim, bagaimana dia mempunyai kuasa untuk mengalahkan itu? Istri saya suruh khotbah seperti ini, dia mulai takut. Saya bilang tidak, ayo kita berdoa, kita peran. Seumur-umur kan baru saudara datang di sini ya, ya kan? Nah, dia nyampe temimpi-mimpi saudara. Saya bilang tenang, ayo pagi-pagi kita berdoa sama-sama. Nah itu tujuan suami istri. Langsung istri silakan. peran istri saudara sebagai pendoa syafaat, jadi peka terhadap roh. Nah jadi saudara kita ini sebagai seorang istri, jadi kita harus lebih takut sama Tuhan saudara. Ketika kita dekat sama Tuhan, takut sama Tuhan, otomatis Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita, kepada seorang istri saudara. Maka ketika kepekaan itu ada di dalam seorang istri, maka dia akan Tuhan singkapkan ada sesuatu yang mungkin yang tidak dimiliki oleh suami kita, yang mungkin suami kita juga tidak menyadari. Itu Tuhan berikan kepada kita, saudara. Mungkin seperti contohnya begini, ketika suami kita kepengen bisnis mungkin saudara ya dengan seseorang. Nah orang itu mungkin menurut dia orang itu baik atau bagaimana saudara. Tetapi sebagai seorang istri kita juga wajib mendoakan. Ketika kita berdoa, kalau kita dekat sama Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan memimpin saudara. Roh Kudus yang akan memberikan kepekaan kepada istri itu. Oh mungkin orang ini kayaknya tidak baik deh. Orang ini ada sesuatu yang disembunyikan dan sebagainya. Jadi saudara, disitulah yang dimaksud dengan peka itu saudara. Jadi kita ini sebagai seorang istri itu memiliki radar. Jadi kita tahu nih ada yang tidak baik, yang akan terjadi, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi itu kita bisa sampaikan kepada suami kita. Tetapi kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita tidak akan memiliki itu saudara. Ya. Nah penting untuk itu. Kenapa makanya saudara yang harus sadari. Kenapa perempuan tuh suka nangis. Perasaannya kuat. Intuisinya kuat. Karena Tuhan memang berikan sinyal seperti itu. Supaya radar itu hidup di dalam kehidupan suami. Intuisinya itu ada. Kalau misalnya suami suka pakai pikiran. Dia dalam ada masalah dia mikirin. Tapi istrinya, Pak rasanya begini deh. Nah itu klop, sebetulnya masing-masing tugasnya itu ada, nyambung. Kalau misalnya hanya dengan pikiran saja, tidak dengan perasaan, sudah ngawur nantinya. Nah, maka dari itu, saudara, sekarang kita melihat apa yang menjadi peran anak. Kebenaran tentang hati anak itu penting. Agar apa? Agar Tuhan jangan memukul bumi. Ya. Kebenaran tentang hati anak itu sekali lagi penting. Jangan sekali-kali menyakiti hati mereka. Karena ini akan berdampak. Akan apa? Akan hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan di bumi ini. Lalu kebenaran tentang hati anak itu penting karena apa? Karena Yesus bukan saja memberikan gambaran hati Bapa, ia juga memberikan gambaran hati anak. Nah, hati anak sangat penting bukan saja untuk kepentingan untuk kita pahami, namun kita juga harus kita hidupi. Supaya apa? Supaya ada satu keseimbangan antara tuntutan terhadap adanya hati Bapa dan perlunya kita juga sebagai seorang anak,
kita sebagai seorang anak, saudara, kita terhadap orang tua, kita harus memahami apa yang menjadi keinginan keluarga kita, orang tua kita. Nah seringkali kita berharap kepada bapak dan orang tua kita yang agar orang tua itu proaktif. Padahal anak diam aja. Nah ini juga salah. Wah ini kan orang tua, bukan begitu. Maka saya ingin mengajak kepada saudara sebagai anak, lihat peran anak itu apa. Peran anak, satu, kita harus peduli dan mengerti kehendak dari keluarga. Contoh misalnya, ya, apa sih keinginan orang tua itu? Ada enggak orang tua yang ingin mencelakakan anaknya? Saya yakin dan percaya, sekejam-kejamnya orang tua tidak ada yang ingin mencelakakan anaknya, kecuali anaknya yang membuat orang tuanya susah. Jadi ada selalu hukum sebab akibat, saudara. Sebab akibat apa? Ketika susah, menyusahkan, maka orang tua kadang-kadang membiarkan anaknya. Biarin dah, terserah lu. Karena apa? Ini sudah sangat dikecewakan. Tapi ketika anak menyadari lalu balik ke orang tua, kadang-kadang orang tua terima. Orang tua saya bilang, jelek, bagus, anak mama. Tapi giliran kita ngomong begini, ya sudah kalau sudah di-cut begitu, jelek, bagus, anak mama. Dia tahu anaknya yang mana yang menyusahkan, dia tahu. Tetapi dia nggak mau keluarkan itu. Agar apa? Agar anak sendiri yang menyadari. Maka ini penting sekali, seorang anak harus mengerti apa yang namanya kehendak keluarga. Yang kedua yaitu taat dan tunduk terhadap kehendak Bapak. Ya saudara ya, jadi seorang anak juga harus belajar tunduk saudara kepada orang tuanya. Jangan maunya sendiri saudara. Yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya udah itu dilakukan. Tetapi saudara, kita mau belajar sebagai anak itu dikatakan harus tunduk dan taat juga kepada orang tuanya. Yang ketiga, memiliki hati yang tulus untuk memuliakan bapaknya. Jadi apapun yang dikerjakan, saudara, apapun yang dilakukan, biarlah bukan untuk kepentingan diri. Seperti Yesus, keluarga. Nah, kalau saudara ingat orang kebiasaan orang Chinese, apa? Dia memberi buah-buahan yang baik di mana? Di altar. Tujuannya apa? Hal-hal yang baik. Sebetulnya saya mengasih contoh begini. Hal-hal yang baik itu bukan buah-buahannya. Untuk mempermuliakan nenek atau bapak leluhurnya. Bukan buah-buahan yang terbaik yang disuguhkan. Tapi kehidupan yang terbaik yang disuguhkan. Contoh misalnya begini. Ketika anak tidak mempermuliakan kelakuan orang tuanya. Kok lu mah beda dengan orang tua lu? Kok lu mah begini? Orang tua lu gak begitu lu. Ngomong gak melotot-melotot. Kenapa lu ngomong melotot-melotot? Bapak lu gak begitu? Nah itu berarti apa? Memuliakan orang tua gak? Jaga nama baik keluarga. Jaga nama baik setiap apa yang ditanamkan di keluarga. Jangan biarkan itu menjadi nilai yang dilupakan. Memiliki hati yang tulus untuk memuliakan bapaknya. Tidak mementingkan diri sendiri, mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Nah jadi saudara jangan takut. Kalau anak takut akan Tuhan, dia tidak akan untuk kepentingannya sendiri. Jadi dia ingat juga dengan orang tua. Jadi jangan minta. Kalau minta berarti saudara, anak saudara yang gimana? Kita tahu anak itu nanti dia kalau sudah tahu begitu, dia akan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Bukan kepentingan sendiri, saudara. Nah, saudara-saudara, Yesus memberikan teladan bagaimana sebagai anak ia taat. Dia memberi waktu untuk bersekutu dengan bapaknya. Jadi, kalau seorang anak memang punya keluarga sendiri, tetapi juga jangan lupa komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua. Jangan biarkan orang tua tinggal sendirian. Saya suka kontak dengan orang tua saya. Telepon, kalau sudah telepon bisa 1 jam, 1 jam setengah. Waduh,
sampai kuping panas, saya layanin saja. Karena orang tua jauh di kampung, sekarang dia sakit, saya tanya, ada nggak yang dari kampung telepon? Nggak ada, kebangetan dalam hati saya. Boro-boro katanya telepon nanyain gimana kek, sakitnya sudah sembuh atau belum, boro-boro ngasih duit, nanya juga kagak, biar. Nah saudara, itu sebetulnya hati seorang ibu, seorang orang tua, bukan pingin bawaannya. Saudara nggak datang bawa apel, nggak datang bawa apa, nggak bawa angpau juga nggak apa-apa. Yang penting bisa berkomunikasi, telepon halo ke orang tua, tanya kesehatannya bagaimana. Ini kepentingan lebih besar. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka melakukan persekutuan dengan orang tua, dengan keluarga. Seperti Yesus melakukan persekutuan dengan Bapa. Melakukan kepentingan Bapa. Menyelesaikan tugas yang dipercayakan untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika saudara masuk di dalam suatu kuasa kesatuan, kesinergian dengan suami, istri dan keluarga. Saya yakin dan percaya saudara akan mengalami terobosan dalam hidup saudara. Saya pernah mengalami itu. Saudara, ketika saya bersatu, sepakat bersama, memahami tentang pentingnya apa yang dialami oleh istri. Kita mendengarkan tentang nasihat istri. Saudara, saya jalankan banyak hal. Makanya saya katakan tahun ini adalah tahun terobosan dalam kehidupan saya. Saya telah mengalaminya itu. Kalau saya mengalami, saya berharap saudara juga akan mengalaminya dalam kehidupan saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Pemusik bisa maju ke depan, kita akan